Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang framework Hy2 menggunakan working with database. Di sini seperti biasa saya menggunakan panduan dari lekturnya Pak Syauqi. Di Hy ini terdapat DAO atau Database Access Object, yang dimana DAO ini menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional dan merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. Jadi YDAO ini juga mendukung DBMS MySQL, MariaDB, SQLite, Postgre, Oracle, dan MS SQL versi 2008 ke atas. Di sini untuk agar bisa terkoneksi dengan database, kita harus membuat sebuah connection di mana scriptnya yaitu berisikan seperti gambar di sini, dengan username sesuai dengan username database yang telah Anda buat, passwordnya juga. Lalu untuk DB name-nya ini juga harus sesuai dengan nama database yang akan Anda akses. Lalu selanjutnya yaitu ada menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, bisa memanggil create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian, panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Jadi, seperti di sini sudah dicontohkan, untuk menjalankan SQL, kita harus mendeklarasikan parameternya. Lalu kita bisa memanggil query yang akan dipanggil. Di sini ada binding parameters, menjalankan perintah SQL selain query, dan ini cukup lumayan banyak sekali untuk teorinya. Tapi di video kali ini saya hanya langsung menjelaskan tentang latihan soalnya. Oke, di sini ada 3 tabel. Kita buat 3 tabel, yaitu customer, order, dan order item dengan atribut ID, email, dan user ID untuk tabel customer. Lalu untuk tabel order, atributnya ID, date, dan customer ID. Lalu untuk order itemnya kita isi atributnya order ID dengan item ID. Lalu soal nomor 2, tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut. Oke, kita langsung uji coba ya. Oke, di sini di database MyMart saya sudah membuat tabel customer, order, dan order item. Di sini customer dengan struktur ini saya tidak menggunakan email ya. Jadi hanya atributnya ID, nama, dan user ID. Lalu order dengan strukturnya ID, date, dan customer ID. Lalu untuk order item, strukturnya item ID dan order ID. Nah, untuk melihat relasinya, kita bisa melihat di sini. Kita klik database MyMart, lalu kita pilih designer ya. Designer ini sudah terkoneksi semua. Tabel MyMart, tabel customer terkoneksi dengan user. ID user ini menjadi foreign key di customer. Lalu customer dengan order berelasi dengan customer ID menjadi foreign key. Lalu untuk order item ini, order
ID order ini menjadi foreign key di tabel order item. Begitu juga dengan item ID menjadi foreign key dari item ID, dari tabel dari item ID. Lalu di sini untuk tabel item kategori, ID item kategori ini menjadi foreign key di tabel item. Oke, sebelumnya juga saya sudah mengerjakan membuat tabel dan relasinya, jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini sudah saya kerjakan. Lalu untuk yang soal nomor 3, buat create, update, delete untuk customer, order, dan item. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Oke, di sini kita buka di controller, customer controller. Lalu kita masuk, kita cari di action create. Lalu ini kita masukkan sebelum kita memasukkan script ini, script di action create adalah seperti ini. Lalu kita tambahkan login user find one. Jadi kita memanggil function find one untuk menangkap ID-nya. Jadi jika array name array ini, jika ID usernya lebih besar sama dengan 1, maka dia tidak menampilkan form create. Namun jika tidak, maka dia akan menampilkan view dari add create customer. Oke, setelah kita men-setting customer controllernya, lalu kita setting di view new customer. Di view customer kita pilih create. Nah, di create ini kita tambahkan fungsi ini. Jadi jika model sama dengan 0, model ini yaitu model dari customernya, maka customer sudah terdaftar. Jadi kalau ID user tadi itu sudah terisi, sudah ada sebelumnya, sudah masuk, maka tidak direkam oleh customer. Setelah kita membuat rule ini di create.php, langkah selanjutnya yaitu kita bisa mencoba di database. Di sini ya. Sebelumnya seharusnya kita harus logout dulu. Kita coba login. Ini saya menggunakan beda user ya. Kita login, lalu kita masuk ke customer. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buat. Ini ID-nya auto increment. Untuk nama customernya Putri dengan user ID 2. Jadi tadi saya memasukkan customer Putri ini menggunakan login dengan user ID 2. Nah, untuk username
untuk Rustiadi ini kita akan coba create customer. Nah, ini dia tidak mau karena sebelumnya sudah terdaftar. Jadi sebentar. Oh ya, kenapa tidak bisa menambahkan create customer lebih dari satu? Karena kita sudah men-setting rule-nya di customer controller bahwa hanya bisa menangkap satu customer saja. Coba kita ubah 2. Kita coba refresh. Lalu kita coba create customer. Oh, bisa. Kita coba masukkan Ayu. Kita save. Oh, kalau kita mau menambahkan customer lagi, ini pastinya tidak bisa ya, karena udah lebih dari 2. Oh, bisa. Oh ya, dia bisa karena user ID yang masuk hanya 1. Kalau udah lebih dari 2, dia tidak akan bisa membuat create customer lagi, tapi malah muncul notifikasi mana tadi? Notifikasi customer sudah terdaftar. Oke, untuk jawaban nomor 3 ini sudah terjawab. Untuk langkah selanjutnya, oh ya, ini untuk yang nomor ini, ketika seseorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Bagaimana caranya supaya agar secara otomatis? Di sini kita masukkan kita lihat di view-nya customer di form. Nah, lalu sebelumnya ini tuh tidak ada kata-kata true. Jadi maksudnya true ini adalah model user ID text input diubah menjadi read only, jadi tidak bisa diinputkan lalu di true kan. Jadi untuk user ID ini tidak bisa diedit, hanya bisa dibaca saja dengan perintah read only lalu ditambahkan true. Maka untuk menambahkan create customer, user ID ini sudah tidak bisa diedit kembali. Baik, untuk soal nomor 3 juga sudah terjawab. Lalu untuk soal nomor 4, tambahkan satu root, misal customer atau customer show order, yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Lalu di sini kita bikin file di command model ya, di command model kita tambahkan new file. Sebentar, show order. Oh, mohon maaf, show order.php ini masuk di view-nya customer.
Jadi kita buat file show order di view-nya customer, lalu kita masukkan bake in nation-nya dan bake size-nya. Jadi jika datanya udah lebih dari 20, maka untuk tampilan view-nya akan ada di halaman selanjutnya. Jadi untuk 20 di halaman pertama, untuk 20 yang kedua di halaman yang kedua. Setelah itu kita masukkan kolomnya ini sesuai dengan nama yang ada di tabel customer. Setelah itu kita masukkan data kolom ini agar kolom yang ada di tabel customer ini terbaca. Setelah itu return value, yaitu menampilkan hasil dari ID, date, dan customer yang telah ditangkap oleh database. Maka jika kita buka di show order, kita akan muncul seperti inilah. Untuk itemnya ini belum bisa karena masih ada error. Jadi sekian untuk video dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.